Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khaditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini di menjelang siang ya Allah, alhamdulillah hari ini Allah berikan sinar mentari yang cerah sampai siang hari ini. Mudah-mudahan tasbih Allah juga berkumpulnya kita di tempat ini, di masjid yang kita cintai, semoga juga menjadi wasilah kelak berkumpulnya bukan hanya di dunia tetapi kelak berkumpul di akhirat insyaallah. Salat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para mujahid mujahidah dan umatnya yang tetap konsisten kepada Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk ke dalamnya insyaallah. Para ayah dan bunda, ini judulnya wisuda santri ya insyaallah. Ya, kalau ayah bundanya sudah ada yang diwisuda belum? Masuk kuliah sudah. Di KUA sudah ya, luar biasa. Ini alhamdulillah sinallah bisa silaturahim kembali di masjid ini di Al Mujadid sudah sekian waktu yang lalu sebelum pandemi mungkin ya. Bu Nuri sebelum pandemi ada kajian dan alhamdulillah Allah izinkan baru kali ini silaturahim bersama para ayah dan bunda, para ustadz ustazah yang berbahagia karena tadi atau kemarin atau tadi mungkin sudah di wisuda anandanya ya, dengan beberapa hafalan Quran yang mudah-mudahan ini menjadi investasi bagi orang tuanya. Saya diminta amanahnya diskusi mungkin ya tentang apa judulnya, orang tua. Nah, ini kalau temanya mah ayah bunda tuntun aku ke surga. Ya, ini kalau santrinya ada berapa Bu Nuri? 25, alhamdulillah. Berarti ada 25 orang tua ya, atau sekitar mungkin 20-an wali santri yang sudah menyaksikan perjuangan anaknya menghafal Quran sampai hari ini mungkin wisuda. Nah, tapi ini mudah-mudahan judulnya sebetulnya judul yang berat ya. Judul yang berat artinya ketika temanya ayah dan bunda, temanya orang tua ya, berarti memang orang tuanya harus soleh dulu. Karena dalam Quran surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, yang dalam Quran di surat Al-Furqan 74, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina qurrata a'yun was'alna lil muttaqina imama. Ini doa Nabi Allah Ibrahim yang juga sebetulnya menjadi urutan pendidikan hari ini ya. Dan tadi yang ternyata hari ini harus belajar ternyata bukan hanya anak-anaknya ya. Kan nanti kalau urutannya kan Rabbana hablana min azwajina ya. Ya, pasangan dulu ya. Ketika ini Bapak Ibu ayah bunda sekalian kan inginnya anak soleh Bu ya, anak soleh solehah ya. Kira-kira mulainya dari mana? Maka kalau Ustadz Budi pernah menyampaikan
ya ini mudah-mudahan ini wali santri yang komitmen untuk belajar, karena yang akan ditanya, yang akan Allah hisab tentang anak-anaknya itu bukan guru-gurunya, bukan ustadz-ustadzah yang mengajar anak-anaknya, tetapi yang kelak akan Allah tanya, akan Allah hisab tentang anak-anaknya siapa? Orang tuanya. Kalau guru hisabnya ilmu, ya, menyampaikan ilmu salah atau menyembunyikan ilmu, ya, maka hisabnya lebih berat. Tapi ketika bicara tentang kesolehan anak-anaknya, maka hisab terbesarnya ada di kedua orang tuanya. Nah, maka sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran. Apa sumpahnya? Wa walidiw wa ma walad. Dan wa walidnya apa walid? Dan demi walid itu ayah, walidah, walid ayah, dan demi ayah. Maka kalau ahli tafsir membahas, tidaklah Allah bersumpah demi sesuatu dalam Al-Quran, ya, kecuali sesuatu itu penting kita perhatikan. Dan dari sekian banyak sumpah, ada wal asri, ada wal duha dan sebagainya, Allah juga bersumpah wa walidi wa ma walad, ya, wa walid, dan demi ayah. Maka pantas pernah dibahas juga di tempat ini tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ketika terjadi kerusakan pada anak, maka penyebab utamanya adalah ayahnya. Tapi rata-rata, karena di sini mah enggak ya, rata-rata yang penuh kajian itu bapak-bapak, ibu-ibu, yang rutin pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ini fenomena menarik gitu, menarik. Banyak orang tua, mudah-mudahan ini insyaallah di sini sudah paham. Banyak orang tua yang menganggap ketika anaknya ingin soleh cukup dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, rumah tahfidz, rumah Quran, dan lain sebagainya. Ya. Bayar selesai. Ya kalau gitu enak ya. Sekali gitu enak nih. Kira-kira mungkin yang bisa, kalau hanya itu, kalau bayangan kita mensolehkan orang tua itu, mensolehkan anak itu bisa hanya menitipkan anak di tempat-tempat sekolah terbaik yang bayarannya mahal, pesantren terbaik yang juga perlu pengorbanan luar biasa terkait harta, maka mungkin bagi sebagian orang tua yang tidak Allah berikan kemampuan harta, anaknya nggak bisa soleh, betul ya? Betul. Ya, banyak. Dan enak banget ya. Kalau anak ditipin aja ke pesantren, selesai tinggalin aja, oh soleh nanti masuk surga. Maka tadi diawali tadi Allah dari sekian banyak sumpahnya, Allah bersumpah demi ayah, wa walidi wa ma walad, dan demi ayah dan apa yang dilahirkannya. Yang melahirkan siapa, ayah atau ibu? Nanti pembahasannya banyak di tafsir ya. Kenapa harusnya kan yang dilahirkan itu manusia atau benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Tapi kenapa misalnya wa walidi wa ma, harusnya kalau benda hidup kan wa walidi wa man walad, tapi wa walidi wa ma walad, ma bukan man. Masanya salah di tafsir, saya tidak kapasitas, tidak ke sana. Tapi luar biasa sampai dibahas pemilihan kata dalam Quran satu-satu. Yang pertama
bahwa ayah itu punya posisi penting. Ya, walaupun nanti ayah pasti akan nyangkut pembahasan tentang ayah dan ibunya, ya, tapi peran pertama yang bertanggung jawab tentang anak-anaknya itu peran pertamanya ada di ayahnya. Maka mudah-mudahan saya di beberapa kajian itu, ketika kajian dan banyaknya ibu-ibu gitu, saya suka bertanya, ini bapaknya mana? Ya mudah-mudahan bapaknya ya ada. Kalau bapaknya nggak ada nggak masalah ya. So nggak ada bapaknya nggak usah cari bapak sewaan. Saya nggak bayar, suami saya udah meninggal atau sudah pisah dan sebagainya, udah nggak usah gitu ya. Tetapi kalau yang banyak belajar itu terbalik, justru banyak ibunya, ya, istrinya tanpa diimbangi oleh ayahnya sebagai pemimpin rumah tangganya, yang kelak tanggung jawab pendidikan anaknya ada di ayahnya, maka boleh jadi ini salah satu kemunduran pendidikan Islam. Bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian, kalau kita mau generasi soleh, kalau kita mau anak-anak yang soleh, maka pendidikannya pun harus berbeda dengan hari ini. Maka selalu tidak cukup, karena tidak cukup kita. Saya juga orang tua, punya putra yang satu baru sekolah, ya, satu baru mau masuk tahun ini, yang harus menyadari orang tuanya, terlebih ayahnya, bahwa tanggung jawab mensolehkan anaknya itu ada di orang tuanya. Maka di kutab, kalau di kutab itu, kalau ada kajian wali santri, kajiannya wajib dihadiri oleh kedua orang tuanya. Ya, kalau yang nggak hadir, pasti akan ditanyain, ya, tanyain. Bahkan ketika nggak hadir, bahkan ada rapotnya yang ditahan. Sampai hari ini saya masih menahan rapot beberapa orang, ya, karena ketika bagi rapot tidak hadir dua-duanya. Bapaknya kemana? Nggak ada, Ustadz sibuk. Bagi rapot cuma 1 tahun cuma 2 kali, nggak tiap bulan. Ya, anaknya anak siapa? Anak orang, anak yatim. Kalau anak yatim nggak apa-apa gitu. Anak bapak dan ibu sekalian, yuk bagi rapot, hadir dua-duanya. Kalau nggak hadir, jadwal ulang. Ya, kalau nggak mau jadwal ulang, nggak apa. Ada yang rapotnya sampai hari ini sudah 2 semester belum diambil. Ya. Kenapa? Karena kita perlu pendidikan yang tidak biasa, terkhusus kepada orang tuanya. Maka mudah-mudahan di Al-Mujadid ini, di rumah Quran Darul Hufaz juga, ini ketika orang tuanya, ayah dan bunda sudah siap, makanya temanya ini tema bahat, ya, ayah bunda tuntun, ya, ayah bunda orang tua yang menuntun ke surga, itu berarti orang tuanya harus punya kesolehan yang lebih daripada anak-anaknya. Siap nggak? Kan nanti kalau surat At-Tur ayat 21, Allah berfirman, ini terkait dengan ini saya kisahkan saja, bahwa nanti di surga itu, ya, di surga itu ada orang tua yang sudah di surga, tetapi anaknya tidak berada di sampingnya. Ini At-Tur ayat 21. Walazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanil hakna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi surga itu ada bertingkat-tingkat. Kalau di tafsirnya, surga ada bertingkat-tingkat. Nanti ada di surga itu orang tua yang sudah masuk surga, anaknya beriman, ya, anaknya bukan anak yang kafir yang membangkang, tidak. Orang tuanya masuk surga di tingkat, tapi anaknya tidak bersama mereka.
Maka ini juga luar biasa, orang tua itu kan perhatian anaknya. Kalau biasanya ibu-ibu gitu ya, kalau makan enak pasti ingat anaknya Bu ya. Makanya anak kita gimana makan pasti, kalau bapaknya ingat nggak? Atau misalnya anaknya maghrib belum pulang, dicari nggak Bu? Dicari itu kalau normal ya, dicari kalau normal. Cari anaknya kemana? Nah di surga nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada di surga itu sudah mendapat nikmat di tempatnya di surga, tetapi ada yang kurang. Ganjel nih, kenapa? Mana anak-anak kita? Maka nanti alhaqna bihim kata Allah. Maka Allah turutkan, Allah ikutkan. Jadi anaknya beriman, tapi keimanannya, kesolehannya di bawah kesolehan orang tuanya. Kalau tingkatan itu kan surga, tingkat orang tuanya di tingkat berapa, anaknya di tingkat berapa. Nah kata Allah, alhaqna bihim. Allah turutkan, Allah hubungkan, dinaikkan levelnya supaya satu tingkat dengan orang tuanya. Ya. Siap Bu? Kan tadi kalau judulnya kan, ayah bunda tuntun aku ke surga. Jadi kalau nuntun itu kesolehan orang tuanya harus lebih soleh daripada anaknya. Betul ya? Mau nuntun gimana ya? Atau mau dituntun anaknya sebaliknya ya. Ya, maka pilihan pertama ini idealnya Bu. Idealnya orang tua itu ada amalan-amalan, ada kesolehan yang tidak bisa dikejar bahkan oleh anak-anaknya ya. Baru nanti di surga di tempatnya di tingkat yang tinggi anaknya ketinggalan ya. Tapi karena kasih sayang Allah akhirnya ya, karena kan tidak nyaman ya kalau anak yang bisa, kalau bapak ibu berpisah anaknya nggak ada, bapak ibu dapat kenikmatan itu biasanya ingat anaknya. Nah, di surga pun sama nanti. Di surga ada orang beriman yang sudah Allah tempatkan di tempat yang enak di surga, tetapi ada yang kurang, anak-anaknya tidak nyaman hatinya. Ini fitrah orang tua. Mana anak-anak saya yang biasa dulu di dunia bareng-bareng kok nggak ada nih? Di mana dicari-cari? Maka Allah turutkan ya, al-haqna. Ya, Allah yang menyamakan, menghubungkan yang anaknya di tingkat bawah mungkin tidak setingkat dengan orang tuanya, dinaikkan level surganya sampai setingkat dengan orang tuanya. Ya. Siap Bu? Ini kondisinya kayak gitu, kejarannya nih orang tua, walaupun itu berat. Kalau kita anak-anak tadi sudah tahfiz berapa juz ini, orang tuanya berapa juz sudahnya? Sudah Pak Andri berapa juz? Itu ya anak kita ketika kenapa berbeda dengan kita? Karena memang luar biasa anak-anak itu. Nah, tetapi idealnya orang tuanya yang kelak akan menaikkan level anaknya yang sama-sama di kesolehan nanti di surga nanti. Itu yang pertama. Ini PR Bapak Ibu sekalian. Pertama harus meyakini, harus menyadari, ya harus mengimani. Ya, kejarannya kewajiban mendidik anak itu ada di orang tuanya. Nah, sepakat Bu ya ini? Sepakat. Kalau mau mengembalikan ya nanti lahir anak-anak yang kelak menjadi was'alna lil muttaqina imama, maka yang disolehkannya adalah pasangannya dulu, ayahnya dan bundanya. Maka kalau anaknya ada ngaji, maka orang tuanya harus ada ngaji juga. Anaknya ngaji tiap pekan sekali, misalnya kajian, ya, maka orang tuanya lebih dari itu kalau bisa. Aku nggak bisa, ya udah nggak bisa kajian online, bisa baca buku dan sebagainya. Orang tuanya harus lebih soleh dari anak-anaknya. Apapun itu, setingkat lebih tinggi. Nah maka dua hal itu, yang pertama ayah bunda sekalian, yuk ya, ini tidak cukup kita itu sebagai orang tua hanya menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan ya, tidak cukup. Kalau mau ada perubahan generasi, negeri ini ada perubahan, generasi kita ada perubahan, maka orang tuanya juga harus berubah. Salah satunya
Ini kalau Darul Hufaz Al Mujadid harus ada nih kajian wajib wali santri. Di absen, ini di absen nggak, Bu? Di absen. Kalau yang nggak hadir, dipanggil orang tuanya. Nah, komitmen dari awal. Nah, kalau di Kutab itu komitmen dari awal, komitmen tanda tangan, siap kajian wali santri. Nanti kalau para ayahnya ada khusus, ada mabit kawamah, kajian tentang khusus ayah, ada khusus ayah. Nanti ada bagi rapot harus berdua. Kalau tasmi santri harus hadir, dua-duanya ayah dan bunda harus hadir. Kalau tasmi ada sudah 1 juz menghafal mentasmikan, harus hadir dua-duanya menyaksikan anaknya tasmi. Siap, oke, tanda tangan, nanti ditagih komitmennya. Nggak hadir kajian, kenapa nggak hadir? Pegel-pegel dikit malah udah hadir aja lah gitu ya. Kecuali ada yang darurat, ada yang memang tidak bisa tinggalkan, silahkan ya. Kenapa? Karena kita menyadari betul. Makanya saya sering sampaikan juga sama Ustadz Budi menyampaikan, saya juga menyampaikan ke wali santri, kami lembaga yang tidak siap dititipi anak-anak ya. Ini ketika wawancara mau masuk itu semuanya disampaikan, kami adalah lembaga yang paling tidak siap kalau dititipi anak-anak ya. Apalagi orang tuanya hanya menitipkan ke lembaga kami ya, titip udah deh nanti soleh, udah titip jadi penghafal Quran ya. Ya. Maka orang tua ya, kemarin tahun karena pandemi ini, alhamdulillah kemarin lebih dari kajian wali santri sampai kita launching sekolah orang tua ya. Kenapa? Karena orang tua yang akan Allah tanya perihal pendidikan anak-anak ya. Ini kembalikan ke dasar dulu, karena kalau urutannya sudah tidak dikembalikan sesuai dengan urutan petunjuk bagaimana generasi terlalu diperbaiki ya, maka mungkin hadirnya generasi yang soleh-solehah itu akan lebih berat hadir di anak-anak kita kalau orang tuanya tidak kembali ke urutannya. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Kalau anak kita ingin qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, maka orang tuanya harus lebih dulu qurrata a'yun. Kayak nanti dalam konsep pendidikan adab misalnya di pendidikan Islam, bagaimana mendidik adab ya, bukan dengan ceramah. Nah gini makan itu, ini hadisnya, makan pakai tangan kanan sambil duduk, bukan dengan ceramah. Ketika waktu makan, anak-anak makan, orang tuanya duduk bersama anak-anaknya, nah makan aja, anak akan melihat, oh gitu ya, kalau ayah kalau bunda makan ternyata duduk, oh pakai tangan kanan ya. Oh makannya rapi, oh dihabiskan ya makanannya. Ibu-ibu oh teriak-teriak, nah makan itu habiskan, jangan ada sisa. Ibunya bapaknya ada sisa makan. Kira-kira gampang nggak? Nah ayo jadi ngafalin Quran. Lah anaknya lihat bapaknya, wah ya perasaan nggak pernah buka Quran di rumah ya. Walaupun apa kamu pelasi ya nggak sering anak kita, yuk lihat ayahnya buka Quran, baca Quran, oh iya ya ayah juga baca Quran ya. Walaupun di satu sisi tertentu kita mengalahkan anak-anak kita mengaku kalah ngangkat bendera putih. Anak kita hafalannya sudah juz 30, kita mah juz 30 ujung nah ya, 3 surat naik gitu. Naik 1 surat pohodoi gitu. Hanya dimulai dari orang tuanya, baru nanti ujungnya was'alna lil muttaqina imama. Bukan hanyalah ya generasi yang penyejuk pandangan mata, yang soleh dan solehah. Nanti hari ini Indonesia itu mencari pemimpin susah ya. Ya mungkin sama ya, di saya juga sama, di DKM nyari pemimpin itu susah. Di sini juga mungkin sama itu.
nyari pemimpin DKM ya, susah. Kalau pemimpin RW mungkin banyak yang mau ya, wali kota banyak yang mau. Suruh ngurus DKM, ada yang mau nggak? Ngurus DKM gitu ya, ngapain itu? Susah. Padahal dulu ketika zaman Nabi itu, kalau Nabi mau menunjuk pemimpin, kalau kata ibaratnya itu sambil memejamkan mata saja, hadir tuh, semuanya layak memimpin. Siapa punya kapasitas keilmuan, kesolehan untuk memimpin luar biasa. Ya. Ini sama pas saya di DKM, saya jadi amanah ketua DKM juga sama di rumah itu. Sampai hari ini belum ada yang mau gantiin, Pak. Yang lebih soleh banyak, yang lebih pintar banyak. Gak ada yang mau gantiin. Saya sudah dari bujangan sampai hari ini sudah berapa tahun sekarang ya? Hampir 13 tahun jadi ketua DKM. Dari bujangan sampai punya anak 5, mau anak 5 ya ini. Waduh, nggak ada yang ganti. Kenapa? Padahal ya itu ciri ya. Saya juga tadabbur ke kami di pengurus DKM. Oh, ini ternyata ada pola yang salah dalam pendidikan kita. Termasuk dari generasi misalnya pemuda-pemuda. Hanya hari ini alhamdulillah di pemuda-pemuda sudah mulai tadi juga mohon izin tadi telat ya, ada salah satu jamaah, bukan hanya jamaah, beliau yang paling dulu ke masjid sebelum azan, mungkin 15 menit setengah jam sebelum azan sudah di masjid, sudah duduk di masjid, sudah sepuh, usianya sudah 81 tahun tadi meninggal, sudah sepuh, cuman satu orang, anak-anaknya nggak ada yang ke masjid. Ya sudah sepuh satu orang, istiqomah gitu ya, ya. Istiqomah lama-lama ya, anaknya ikut ke masjid, anaknya yang mungkin nomor berapa ya, sampai malam tadi masih istiqomah, pada maghrib duduk di masjid buat halakoh tadarus bareng-bareng bawa bapak, ada 5-6 orang bawa bapak tadarus tiap pada maghrib ya. Tadinya nggak ada ke masjid anaknya ya. Tapi ayahnya istiqomah, saya tidak tahu masa lalunya ya, mesti nggak ingat juga ya, sudah sepuh. Masalahnya beliau istiqomah ke masjid, datang sebelum azan, kadang bebersih dulu gitu ya. Ternyata kesolehan ayahnya itu bisa membawa anaknya yang tadinya tidak pernah ke masjid ya. Maka kadang-kadang kita tidak tahu, hidayah kan Allah ya, walaupun kita misalnya suka ke masjid, suka ngaji, hafal Quran dan sebagainya, belum tentu anak kita Allah kasih hidayah itu. Tapi boleh jadi karena keistiqomahan kita, karena doa kita kepada Allah, Allah turunkan kasih sayang kepada anak-anak kita, sehingga ada yang meneruskan ya. Saya juga tadi mohon maaf tadi ke Bu Nuri, mohon izin ya, kalau jamaah biasa mungkin saya titipkan tadi ke udah izin saya sampai amanah sampai menyolatkan, sudah saya sholatkan, nanti di makamnya saya langsung berangkat, saya tidak ikut ke makam tadi, langsung berangkat ke sini. Yang luar biasa. Akibat tadi ayahnya yang istiqomah ke masjid. Istiqomah beliau. Kadang dalam kondisi sakit dia kemarin positif, pernah positif tapi sudah sembuh, sudah lama, sudah 3 bulan lalu sudah negatif, sudah sembuh, sudah divaksin juga dan sebagainya. Karena sudah sepuh memang, sudah nafasnya sudah tidak kuat, salah satu sesepuh di masjid itu yang akhirnya beliau meninggal. Tapi tadi kesolehan ayahnya itu ternyata mampu menjadikan salah satu anaknya itu jadi ahli masjid juga ya. Itu luar biasa, bahagia luar biasa. Ini orang tua, bapak-bapak yang istiqomah ke masjid, kalau ada yang meneruskan anaknya ke masjid, anaknya nerusin ngaji atau cucunya ke masjid, itu bahagianya luar biasa. Karena belum tentu ya, belum tentu orang tuanya, ayahnya, kakeknya suka ke masjid, belum tentu anak cucunya juga ikut ke masjid. Betul ya? Sebagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam soleh luar biasa, anaknya belum tentu ke dalam keimanan, tapi istiqomah
dalam iman kepada Allah SWT, kesolehan orang tuanya. Nanti kalau dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82 itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang suruh berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya. Di ujung kisahnya ditutup dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki rumah dua orang anak yatim. Betul ya? Anak yatim. Jadi ada sebuah negeri udah ke sana, ya, namanya musafir, mau ikut nginep atau mau minta makanan, nggak ada satupun penduduknya yang ngasih makanan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal. Ya. Ada tempat sudah mau roboh. Ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir jadi tukangnya, di tukang. Ada bahan bangunan yang ada diperbaiki rumahnya, Nabi Musa kan bertanya-tanya, ya, hai Khidir, ya, kenapa ini? Kan ini masyarakatnya sudah nggak mau menolong kita. Ini harusnya kita dapat upah dari membangun rumah mereka. Tapi kenapa engkau tidak minta upah? Nabi Khidir menjelaskan di ujung menjelaskan bahwa rumah ini punya dua orang anak yatim, ya, yang fa'abauna, yang orang tua yang soleh, yang ayahnya ayah yang soleh. Maka oleh Allah diturunkan pertolongan kepada anaknya. Ya, anak yatim itu, dua orang anak yatim itu dibangunkan rumahnya. Luar biasa. Ya, kita mungkin tidak bisa mewariskan rumah misalnya ke anak-anak kita. Anggaplah misalnya kita nggak bisa membangunkan rumah, memberikan tempat tinggal yang layak kepada anak-anak kita. Tapi boleh jadi karena kesolehan kita, yang membangunkan bukan tukang biasa, Nabi. Kadang kan kita bangun rumah, bangun masjid, nyari tukang yang suka sholat saya susah. Tukang kadang-kadang tersolat, kadang wah luar biasa. Ya, kan saya di masjid itu nyari tukang yang sholat. Ini bangun masjid bukan bangun tempat lain, tukang yang sholat. Kalau nggak sholat udah cari yang lain. Ya, mending nungguan, ya, tukang yang suka sholat mending saya tunggu aja biar tukang yang suka sholat. Ya, karena beda kan. Dan itu dua anak yatim itu mendapatkan pertolongan Allah, dibangunkan rumahnya oleh orang soleh, oleh dua nabi, tidak diberikan upah karena sebab kesolehan ayahnya. Kan kalau di tafsir itu bukan ayahnya langsung, tapi ayah ketujuh turunannya, kakeknya mungkin buyutnya sampai ketujuh. Jadi yang ketujuh ininya soleh, itu menjadi wasilah Allah turunkan pertolongan ke generasi ketujuhnya. Ya, maka ayah bunda sekalian, itu kesolehan orang tua. Saya pernah, kalau nggak salah juga di sini ada materi kesolehan orang tua itu awal kebesaran generasi. Kalau kita mau generasi kita generasi besar, generasi pemimpin, maka tidak ada cara lain, orang tuanya harus soleh. Tuh. Kalau ayah ibu, yaitu idealnya itu orang tuanya harus soleh. Walaupun nanti ada kisah, ada kasus, ada juga yang anaknya soleh bisa menyelamatkan orang tuanya. Tapi kondisi idealnya nanti dalam kisah dalam Quran dan sebagainya, itu orang tuanya dulu yang soleh. Saya juga ini tahun lalu sama ketua DKM sebelum saya meninggal di Masjid Al-Qayyum, pensiunan PT DI, sudah habis hartanya, sudah tidak kerja lagi. Tapi karena kesolat beliau juga azan, paling duluan datang ke masjid bebersih azan gitu ya. Setiap waktu sholat azan, bahkan sebelum meninggal, zuhurnya masih sempat azan, asarnya nggak ke masjid, pada asarnya meninggal.
anaknya kalau dalam hitungan manusia itu tidak mampu, anaknya lah itu nggak mampu tuh menyekolahkan anaknya sampai mengkuliahkan anaknya. Tapi karena sebab kesolehan beliau, ya, beliau salah satu guru saya yang memberikan kepada saya kunci, ya, dulu waktu saya masih SMP atau SMA, nih kunci, kasih kunci masjid. Dulu masih dikunci masjidnya, sekarang sudah 24 jam dibuka. Ini kunci masjid, kalau mau apa-apa ke masjid, nih kuncinya, kasih kunci. Sekian banyak anak gitu ya, saya masih anak muda, masih sholat juga kadang ke masjid, kadang enggak, ya, dikasih kunci, ya, ini kunci. Dan anaknya hari ini sudah menikah, sudah lulus kuliah, yang kedua selesai pesantren. Anaknya dari mulai sekolah sampai kuliah tanpa biaya orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak tahu dari mana itu, ada yang beasiswa, ada yang ngasih beasiswa pesantren, nggak tahu dari mana itu. Sampai akhirnya sudah menikah. Yang pertama sudah menikah, sudah mempunyai anak. Ini kisah yang dekat-dekat saya ceritakan, bahwa ternyata ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, kesolehan anak itu yang akhlak menjadi asuransi kepada anak-anak kita. Kalau kita biaya pendidikan makin mahal, kita ikut asuransi gitu ya. Ikut asuransi yang nggak tahu subhat dan sebagainya, belum tentu bisa dinilai anak kita. Tapi kalau kesolehan anak kita, ya, saya ceritakan yang dekat-dekat di sekitar saya, orang tuanya soleh, ayahnya soleh, ya, itu ternyata bisa menjamin kehidupan anak-anaknya. Entah Allah pertemukan anak-anaknya dengan orang yang soleh, dengan guru yang soleh, dengan lingkungan yang baik dan sebagainya, sebab kesolehan orang tuanya. Walaupun kadang-kadang kesolehannya sederhana. Ya. Tadi dua orang yang sudah mendahului saya, mungkin saya menyusul juga, soleh, hanya datang di masjid di awal. Ayahnya datang di masjid di awal waktu sebelum azan. Ada yang azan, ada yang bebersih gitu. Tiap hari bersih, nyiapin untuk sholat jamaah, ngecek air dan sebagainya. Si kok. Ya, saya bilang, kalau secara hitungan manusia nggak ada biaya untuk ngulehin anak-anaknya, tapi Allah kasih. Allah pilihkan anaknya jodoh yang solihah. Ya. Sudah nikahnya luar biasa, dipertemukan dengan jodoh yang solihah, sudah nikah, ya, luar biasa. Nah, maka ayah bunda sekalian, ini tadi judulnya ayah bunda tuntun ke surga, artinya ini tugas berat orang tua. Ayah dan bundanya harus soleh duluan dibandingkan anak-anaknya, atau minimal ada satu amal yang walaupun sederhana yang tidak bisa ditandingi oleh anak-anak kita. Apa amal kita? Ya. Kalau ayah dan bunda punya amal yang duluan ke masjid daripada anaknya, itu luar biasa. Minimal ada satu anak yang mungkin amal yang sederhana itu yang kelak bisa menempatkan kita di surga yang lebih tinggi dari anak-anak kita. Hafalan Quran anggaplah ketinggalan dengan anak-anak kita, hadisnya ketinggalan, adabnya ketinggalan, solehnya ketinggalan. Ada satu amal yang baik yang kelak itu menjadi tabungan orang tuanya. Itu yang pertama, yang menguatkan kembali bahwa tidak cukup ayah bunda sekalian, bahwa yuk kita nitip ke lembaga. Kan kalau di lembaga saya di Kutab itu tidak hanya nitip, orang tuanya harus ikut serta. Tidak hanya itu, ya, di 6 bulan di tahun pertama itu saya pasti sampaikan di stadium general atau di kajian wasiat pertama, ayah dan bunda tolong jangan pernah komen dan protes terhadap guru-gurunya. Ya. Nah, ini saya sampaikan di awal tuh, setiap wali santri baru saya sampaikan,
ayah dan bunda boleh menitipkan anaknya di kutab, ya. Tidak boleh protes, tidak boleh nanya apa yang diajarin oleh guru-gurunya. Insya Allah sudah dibimbing oleh ada Dewan Syariahnya. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa ya dia ngafal Qur'annya kok pakai metode ini, nggak pakai metode itu? Kok kenapa ini belajar Qur'annya pakai metode Baghdadiyah, misalnya nggak pakai Iqra, nggak pakai Al-Bana, atau nggak pakai metode ini? Wah, itu pertama sudah diakatkan. Ayah dan bunda jangan nanya. Kalau tidak kuat nanya, silakan tarik anaknya dari lembaga pendidikan kita. Alhamdulillah, nggak ada yang nanya. Karena kebayang ustadz ustazahnya sedang membangun rumah, di komen. Nah, ya kipal belum jadi. Ya, kan banyak kita gitu ya. Kalau membangun itu kan kalau belum jadi, belum kelihatan indahnya, belum tahu mau kayak gimana, suka komen tuh. Ya, pengalaman saya bangun masjid. Komen, nah kenapa ini gini, kenapa ini gitu. Tolong tenang Pak, ini belum jadi. Ini insya Allah ini dibimbing oleh arsitek, yang bimbingnya arsitek. Insya Allah dibimbing oleh arsitek, tenang aja. Kalau ketika sudah jadi baru, oh iya ya, kayak gitu ya maksudnya ya, iya bagus. Atau komen wae kamari. Betul. Ya, sama anak ustadz ustazah kita juga, guru-guru anak-anak kita, kalau banyak dikomen oleh kita, ya, saya termasuk orang tua, saya juga kepala kutab tapi juga wali santri. Sama, ya, walaupun saya kepala kutab, ada ustadz ustazahnya ngasih metode pendidikan itu yang mungkin, oh kenapa kayak gini ya? Ya sudah, saya ikut, saya wali santri. Gitu. Alhamdulillah nggak komen. Itu luar biasa. Ya, kenapa ya ini baca ini ngafalnya kok lambat? Di kutab itu lambat. 2 tahun itu belum juz 30 belum. Ini ada Bu Nuri juga sama, putranya di sana 2 tahun juz 30 belum ya, belum tas. Ya, kenapa ini kok lama-lama banget? Ya, dijelaskan oleh ustaz-ustaz saja. Ayah dan bunda mohon maaf, kita tidak cepat-cepat menghafal Quran anak. Kenapa? Karena kita sedang bentuk keimanannya. Karena nanti kalau anak sudah hafal Quran, ya, harus kita pastikan dia menghafal karena Allah SWT. Utama itu. Yang kedua, kalau dia sudah menghafal Quran, tidak boleh meninggalkan hafalannya seumur hidupnya. Ya. Oh gitu ya Ustazah? Iya. Maka mohon bersabar ayah dan bunda kalau hafalan anak-anaknya lambat. Siap kalau begitu. Betul. Kadang-kadang kita kayak cepet-cepet orang tua, nah ya maju-maju hafalannya. Padahal mungkin ustadz-ustadz aja sedang menanam keimanan dalam proses menghafalnya, bersusah payah, bersabar, ya, berlelah-lelah gitu ya. Kelak nanti itu jadi bekal seumur hidupnya, dia akan berlelah-lelah menjaga hafalannya. Karena kan hafalan itu bukan apa sih ujung anak kita menghafal Quran, bukan wisuda, bukan. Makanya kalau di modul kutab itu tahfiz itu hanya tangga awal, ya, dari interaksi seorang manusia, orang beriman terhadap Quran. Tahfiz itu hanya tangga awal. Ada nanti tadaburnya, ada nanti terus sampai nanti pengamalannya. Hanya tangga awal. Maka kemarin itu ada Ustadz, saya diingatkan oleh Ustadz Amin, ada di kutab dari Ustadz Amin. Banyak hari ini orang yang tidak hafal Quran, tetapi dia menjadi ahli Quran. Mungkin tidak hafal ayat-ayatnya, tidak banyak hafalannya, tapi dia dekat dengan Quran. Perilakunya, adabnya, sikapnya mencerminkan Quran. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang hafal Quran tapi dia bukan ahli Quran. Kenapa? Perilakunya, adabnya, sikapnya tidak mencerminkan orang yang dekat dengan Quran. Ya. Oh iya, rasa juga orang tua, kan kadang-kadang orang tua gitu ya, ini anak-anak kenapa lama banget ya, gitu. Orang tua lagi sarua lila gitu ngafal gini. Artinya kok lama, anak-anak lama banget gitu ngafalin Quran. Oh ternyata tadi ukuran kita kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar menghafal Quran, tetapi kelak mereka akan menjadi penjaga Quran.
bukan hanya menghafalnya, tapi dia mentadaburinya sampai mengamalkannya. Maka boleh jadi nanti akan menghafal Quran itu rezeki. Anak-anak kita hafal 1 juz, 2 juz, 10 juz, 20 juz sampai selesai 30 juz, itu rezeki yang Allah karuniakan kepada anak-anak kita. Boleh jadi gurunya sama, metodenya sama, tapi hasilnya berbeda. Betul ya? Ya, Ustadz mungkin sama, metodenya sama, waktu belajarnya sama, tetapi Allah karuniakan, Allah rezekikan kepahaman yang berbeda. Anak satu dengan anak yang lainnya. Jangankan beda anak satu orang dengan orang lain, anak kita sendiri, adik kakak, rezekinya beda-beda. Oh, kakaknya mah kenapa udah 10 juz, adiknya mah susah Ustaz, adiknya mah Allah rezekinya segitu. Maka la in sakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada anak-anak kita, kefahamannya, hafalnya, maka boleh jadi Allah akan tambah dengan rezeki yang lain. Ya. Maka doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Nah, kalau di kitab itu ujiannya ada 2, ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis untuk mengetes, ya, Rabbi zidni ilman, pertambahan ilmunya. Ujian lisan untuk mengetes warzuqni fahman, kefahaman anak-anaknya. Tulisnya boleh jadi bagus, ya, tapi kefahamannya boleh jadi nggak paham. Ada yang fahamnya bagus, nulisnya bisa-bisa aja, ya, ternyata beda-beda. Nah, maka ayah bunda sekalian, percaya pertama, yang saya pesankan di orang tua wali santri di semua lembaga pendidikan, guru anak-anak, ustadz ustazah anak-anak kita adalah guru kita juga. Maka jangan sampai orang tua karena merasa sudah menitipkan anaknya, merasa sudah membayar, menganggap guru itu bisa berada posisinya di bawah kita. Hanya di kitab itu di awal kita fahamkan, ayah dan bunda tolong, ya, jaga adab terhadap gurunya. Guru anak-anak ayah bunda sekalian adalah guru ayah bunda sekalian, ya. Hormati sebagaimana anak-anak kita menghormati gurunya. Kalau ingin berkah ilmu, alhamdulillah Bapak sekalian, sudah 2 tahun tetap berdiri, tidak ada satupun orang tua yang protes kepada gurunya. Kalau nanya paling kepada kepala kitab. Pokoknya guru-guru kalau ada orang tua yang nanya, jangan dijawab, suruh ke kepala kitab. Datang cuma 1-2 dijelasin, oh iya paham Ustaz, udah selesai. Nggak ada yang sampai protes. Kenapa ini gini? Kenapa ini gitu? Kenapa nggak pakai ini? Kenapa gitu? Ya, karena akadnya di awal sudah diakadkan. Kalau tidak sabar terhadap gurunya, tolong tarik anaknya dari lembaga kita. Berapapun bayaran ayah bunda sekalian. Ya. Karena guru nggak tahu, kalau kita ustadz ustazah tidak tahu siapa yang bayar, siapa yang tidak bayar. Pokoknya perlakukan semuanya, mau anak kepala kitab, mau anak yang bayarnya puluhan juta misalnya, mau anak yang tidak bayar, perlakukan sama. Dan nggak tahu, guru-guru nggak tahu ini bayar ini enggak. Bahkan kalau ada yang, oh ini ada yang nitip misalnya, ustadz nitip biaya bulanan kepada gurunya, jangan diterima. Bahkan kepala kitab nggak nerima, nitip ini bayaran untuk anak saya, nggak boleh diterima. Ada bagiannya, ada bagian kita, ada TU atau admin, kesana urusannya. Kenapa? Jangan sampai, bahkan guru-guru tidak boleh, ketika biasanya kalau pembagian kelas, kalau di sekolah-sekolah mungkin ada yang ngasih hadiah ya orang tua dan sebagainya. Ustadz ustazah mohon ini panduan awal, belum jadi kebijakan, mohon orang tua tidak memberikan apapun ke guru-gurunya kecuali yang bisa dimakan sama-sama. Ada yang ngasih kue, yang bisa makan sama-sama.
Kadang-kadang ada yang dikasih tuh, Ustadz saja, Ustadz kasih kue gimana? Ini lagi kutab lagi libur, udah makan aja kasih kamu, mau ditungguin nanti yang lain, udah makan aja. Ya. Pernah ada yang ngasih emas itu ya. Oleh gurunya disampaikan ke kutab, Ustadz ada yang ngasih emas, bukan Mas Andri ya, bukan. Ada yang ngasih emas. Udah sampai ke gimana ini Ustadz? Ya udah kita kumpulkan aja. Kalau ada yang butuh kasih guru. Kalau nggak ada yang butuh ya ini untuk sama-sama untuk guru semuanya. Kenapa? Supaya gurunya tidak turun izahnya di hadapan orang tua. Karena guru nggak tahu siapa yang bayar, nggak boleh nerima pemberian orang tua. Ya, khawatir, walaupun secara fikih nanti boleh. Ya, Ustadz ada kajian-kajian kalau hadiah boleh diterima. Tapi ya, apakah hadiah itu mempengaruhi penilaian terhadap anak? Kalau kira-kira mempengaruhi, aduh nggak enak nih ngasih nilai kecil. Ibunya suka ngasih kue gitu ya. Kan suka ada gitunya gurunya. Aduh ibunya suka ngasih kue. Aduh suka ngebekalan di rumah teh gitu ya. Nah, kalau mempengaruhi itu kan otomatis maka ayah bunda kalau tidak siap, kenapa yang rugi ayah bunda sekalian? Nanti ustadz ustazahnya tidak akan objektif ngasih nilai kepada anaknya. Hanya nggak boleh, ayah bunda nggak boleh ya. Tidak boleh panduan, belum fatwa, ini belum fatwa Dewan Syariah, tapi dari kepala kutab tidak tidak memberikan apapun ke guru-gurunya, kecuali yang mau dimakan bersama atau dimakan keluarganya mah mangga wae ya. Alhamdulillah. Dan itu ternyata membuat sampai hari ini ya tadi tidak ada yang protes satupun ya. Dan insya Allah ya yang di anak saya, kan anak saya juga salah satu santrinya itu yang walaupun ilmunya sedikit mungkin anak-anak kita, tetapi itu yang menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Barangkali itu yang disampaikan awal. Jadi ayah bunda sekalian, yuk kita soleh dulu sebelum anak-anak kita. Terus juga ayah bunda sekalian, ya tadi ya tidak cukup hanya menitipkan anaknya di lembaga pendidikan dan merasa kita mau titipin deh gimana Bu Nuri lain sebagainya enggak. Nah ini yang pengelolanya namanya Darul Hufaz atau DKM-nya ya, kalau bisa kiriman lagi ya, perjanjian lagi ya, kesepakatan lagi dari awal, karena itu urutannya ya. Kalau orang tua siap bersama-sama mensolehkan anaknya, hayu. Kalau nggak siap, mohon maaf, cari lembaga lain. Berani nggak Bu? Ya betul. Karena kalau mau berubah, kita mulai dari situ. Kalau tidak ada orang tuanya, mau dari siapa? Dari orang lain? Gak mungkin. Alhamdulillah itu yang sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, mangga. Satu saja. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Sangat luar biasa sekali pemaparannya. Pada yang muda yang ingin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan, silakan. Atau sudah jelas atau semua terbengong? Tos wayahna iya nyamanya kejo. Ada pertanyaan habis banget? Yang perlu diketahui insyaallah BH pun sedang berproses ke arah sana. Cuman kan semua juga bertahap kan. Mudah-mudahan nanti di penerimaan santri baru kita ada komitmen dengan wali santri yang akan bergabung dengan Darul Hufaz seperti itu. Maka ayah bunda ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Alhamdulillah. Ada ini sana. Duh, kayaknya kalau terlalu keras mohon maaf Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Lutfi dari Bobo. Alhamdulillah bisa ikut kajian sini di bertanya Ustaz. Alhamdulillah juga di BH diamanahi sebagai pengajar. Jadi bertanya sebaiknya ini mengenai hubungan ini ya antara guru dan orang tua.
kalau ya secara etika dan perlu ada gitu ya, sebaiknya seorang guru tuh kalau misal seorang muridnya nggak hadir, ya nggak hadir, maka apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, apakah gurunya ngejar murid, nanya gitu ya, kemana ini anaknya, ini sampai telepon orang tua, atau kita yang nyari-nyari kabar, atau yang kedua justru orang tua yang diberi pemahaman oleh kita sebelumnya sebelum menitipkan anaknya, bahwa kalau jika tidak hadir atau ada hal yang membuat murid berhalangan belajar, maka izin orang tua lah yang memberikan kabar ke gurunya itu, bukan sampai guru yang nyari murid. Jadi yang mana yang sebetulnya perlu ada itu, gitu. Syukur. Sebagaimana ada penuntut ilmu terhadap gurunya, ketika tidak hadir dalam majelis, maka yang izin adalah yang nuntut ilmu ya. Walaupun kadang-kadang Nabi mencari, ketika Nabi ada majelis, Nabi melihat ada sahabatnya tidak hadir, Nabi tanya, kemana sahabat? Apakah dia sakit, atau dia ada kepentingan, atau sedang jihad, atau sedang apa? Dia kemana? Ya. Tapi kembali kepada adab tadi, bahwa orang tua nanti insya Allah ini juga kalau ini ada Tazkiratus Sami, kitabnya Ibnu Jamaah, adab penuntut ilmu dan yang menuntut ilmu ya, ini luar biasa, sampai perkara izin misalnya, sampai perkara memberikan buku ya. Gimana sih murid kalau memberikan buku ini, misalnya ada kartu catatan hafalan setoran ya, gimana tuh? Sampai di sana dipandu, kalau memberikan bukunya menghadap kemana tulisannya. Nah, biasa. Kalau pinjam pulpen sampai menghadap kemana pulpennya, diberikan dari murid kepada gurunya. Itu luar biasa. Tapi gurunya juga luar biasa. Gurunya nanti kalau adab guru, maka pembahasan awal itu dibahas adab guru. Adab pertama adalah keikhlasan, urusan hati loh. Ya. Makanya guru itu sampai ada salah satu ulama, syarat-syarat guru itu sampai guru itu tidak boleh punya hutang. Oh, ada tuh luar biasa tuh. Ya, kenapa kalau punya hutang galau hatinya tuh? Kalau hatinya orientasinya berubah, yang tadinya dia ngajar lillah menjadi ngajar karena materi. Tugasnya apa ya? Tugas kita yang membereskan hutang guru-guru kita. Sampai ada tuh ulama yang kalau mengajar itu, guru-guru itu tidak boleh yang punya hutang. Ada yang seleksi sampai gitu, Pak Andri? Punya hutang nggak? Enggak, beresin dulu hutangnya. Gimana? Punya cicilan nggak? Karena lurusnya, ini dari guru ya, nanti lurusnya orientasi guru, siapnya hati guru itu pengaruh besar terhadap keberkahan ilmu. Hanya di kutab itu, ayah bunda sekalian, karena saya diamanahi memimpin kutab, ya saya tidak ngajar. Yang dijaga awal itu, terus dijaga itu terkait orientasinya, orientasi hatinya dijaga, dibersihkan, tazkiyatun nafs lagi, bersihin lagi terus itu ya. Nanti kerasa ya. Nanti ayah bunda lihat kalau sesekali misalnya duduk di majelisnya anak-anak kita ya, itu terasa bagaimana kebersihan hati itu pengaruh terhadap ilmu. Kayak tadi kalau Bu Nuri sudah tahu ya, saya datang, Ustadz istirahat dulu, duduk istirahat dulu, saya tenangkan dulu gitu ya, tenangkan dulu. Sudah tenang ya, karena kalau saya belum tenang, saya suka ambil wudhu, sholat 2 rakaat baru ngisi ya, tenang dulu hatinya baru ngisi. Karena nanti ibu-ibu kerasa Bu ya, di rumah hatinya tidak tenang, ngajar apa yang terjadi? Darah tinggi nu aya. Kenapa? Makanya ayah bunda itu misalnya orang wali santri kutab itu nanya, Ustadz kenapa ya beda kalau Ustadz ustazahnya ngajar dengan diajar oleh orang tuanya? Ya, iya Bu, siapin dulu hatinya. Mau ngajar, wudhu dulu, sholat dulu, berdoa dulu, zikir dulu, baru ngajar. Siap posisi baju yang siap mengajar, baru mengajar. Ya. Nah maka nanti baru penuntut ilmu
juga ada adab terhadap gurunya. Ya, karena sama-sama guru ada adabnya, penuntut ilmu ada adabnya, orang tua ada adabnya. Ya. Kalau ini semua jalan, guru belajar adabnya, perbaiki adabnya. Bahkan nanti kalau di Tazkiratus Shami itu ada doanya. Guru dari rumah keluar menuju tempat dia mengajar, ada doanya. Ya, dianjurkan untuk berzikir sampai tempat ngajar dalam keadaan suci dan sebagainya, bahkan menghadapnya. Karena urusan ilmu itu, sekali lagi bunda sekalian, bukan urusan kita ya. Nggak ada guru yang bisa mencerdaskan anaknya kecuali Allah menolong, memberikan hidayahnya kepada anak-anak kita untuk cerdas dan Allah berikan kefahaman. Maka yang di guru-guru bukan hanya nanti nutrisi ilmunya, tapi kebersihan hatinya harus terus dijaga. Ya. Maka nanti yang memanage Darul Hufaz, yang memanage ini juga harus memastikan gurunya itu bersih hatinya. Karena kalau saya sebagai kepala kutab biasanya tadi rutin sepekan sekali pertemuan guru. Ya saya bagian tadi. Selain membereskan perkara manajemen kutab, ya, meluruskan niatnya, ya, teruskan niatnya. Dan alhamdulillah Bu, ada yang awalnya masuk karena harta. Kenapa masuk? Wah saya mah penting mah dapat, daripada nggak ngajar di mana-mana, nggak ngajar aja lah biar dapat pemasukan sedikit. Udah keluar, balik lagi kalau gitu. Kenapa? Ya. Karena nanti itu akan mengeruhkan hati. Maka Ustaz saja di kutab itu walaupun sedang gajinya nggak besar, ya, tapi hatinya harus siap gitu ya. Ya, insya Allah gajinya ya sisanya belum bisa dibayar oleh manajemen, sisanya dihitung sebagai sedekah. Ya, maka tadi adabnya orang tuanya mengizin kepada gurunya. Ya, dan gurunya kalaupun tidak ada juga boleh bertanya kepada orang tuanya, tapi adabnya orang tuanya. Kan nanti perlu dari Bu Nuri dan satu saja yang lainnya di awal itu nanti perlu, kalau di kutab ada stadium general dulu, kumpulkan semua, wajib hadir dua-duanya. Yang tidak dua-duanya hadir jangan diterima misalnya. Wajib hadir supaya dua-duanya paham ini pengajarannya seperti apa, kaidahnya seperti apa, komitmennya seperti apa, clear, tanda tangan. Ya bukan tanda tangan hanya formal aja Bu, tapi hatinya sudah klik, baru kita mulai pendidikannya. Sebelum hatinya klik, jangan pernah mulai pendidikan. Sama Bu, saya itu kadang nongkrong di sebelah kelas, kadang tahu, oh ini ustazah sedang ada masalah dalam keluarganya. Sebenarnya nggak nanya langsung, kenapa? Ada sesuatu yang beda ngajarnya. Saya tanya, ustazah, ada apa? Oh iya, suami saya sakit. Oke. Ketahuan. Ketahuan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya sama. Orang tua nanti pokoknya yuk kita sama-sama mau kita mulai lagi nih. Ya insya Allah nunggu pandemi mah kapan kita beresnya ya. Nggak tahu 1-2 tahun beres. Jadi mudah-mudahan segera beres. Dan tadi yuk orang tua, wali santri kita sama-sama. Insya Allah kalau mau ada kajian wajib wali santri sekolah orang tuanya, yuk kita adain aja sekolah orang tua. Insya Allah kalau saya masih ada waktu dan mampu, insya Allah siap, atau ada usaha-usaha yang lainnya untuk sekolah orang tua, karena kuncinya dari orang tua. Gurunya bagus, manajemen bagus, orang tuanya tidak sama-sama, nggak akan kemana-mana. Alhamdulillah itu barangkali karena sudah menjelang azan zuhur. Mohon maaf sekali lagi lebih dan kurangnya, dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang agak keras yang keluar. Kadang-kadang orang tua, kadang-kadang kita, saya juga orang tua, perlu dikerasin supaya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Dan insya Allah mudah-mudahan kerasnya, sekeras-kerasnya, kerasnya ayat membuat kita dekat kepada Allah SWT, bukan menjauh kepada Allah SWT. Aku barabikum, mohon maaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.